Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Saputra Nasution SPD MPD, dosen di Program Studi Pendidikan Jasmani S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Pamulang. Saya mengampu mata kuliah pembelajaran futsal yang berbobot 2 SKS, 16 kali pertemuan dalam satu semester. Adapun tujuan dari mata kuliah ini yaitu adalah mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis konsep teori, metodik, sejarah futsal, peraturan permainan futsal, dan teknik dasar futsal dalam implementasinya di pendidikan dan pembelajaran, khususnya pendidikan jasmani, sehingga mahasiswa memahami dan menguasai serta mampu menerapkan dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya ada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Di sini ada 5 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang keempat, ada pengembangan potensi peserta didik. Yang kelima, menguasai berbagai keterampilan cabang olahraga. Yang keenam, menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian. Selanjutnya, ada capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa menganalisis teori sejarah futsal, peraturan permainan futsal, teknik dasar futsal, dan implikasinya dalam perkembangan futsal. Yang kedua, menguasai dan menganalisis teknik dasar futsal serta implikasinya dalam praktik pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis dan menguasai konsep sistem bermain dalam pembelajaran futsal. Yang keempat, menganalisis metode pembelajaran futsal dan merancang konsep pembelajaran teknik dasar futsal dalam praktik pembelajaran PJOK di sekolah. Yang kelima, ada penilaian tes sumatif. Adapun bahan kajian dan materi dalam pembelajaran futsal, yang pertama ada sejarah perkembangan futsal di dunia dan perkembangannya di Indonesia, di mana subbabnya ada sejarah pertama kali ditemukannya permainan futsal, yang kedua ada sejarah futsal di benua Eropa, yang ketiga ada sejarah futsal di benua Amerika, yang keempat ada sejarah futsal di benua Afrika, yang kelima ada sejarah futsal di benua Australia dan ASEAN, yang keenam ada sejarah futsal di benua Asia, dan yang ketujuh sejarah futsal di Indonesia. Yang kedua ada peraturan pertandingan dan peraturan permainan futsal. Yang ketiga itu ada teknik dasar futsal, di mana di dalamnya ada subbabnya. Yang pertama ada ball feeling atau ball mystery. Yang kedua ada passing, passing atau menendang bola dengan kaki bagian dalam, kemudian ada kaki bagian luar dan punggung kaki. Yang ketiga ada kontrol atau menahan bola menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki, paha, dada, dan kepala. Yang keempat ada dribbling atau menggiring bola, sama menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki serta telapak kaki. Yang kelima ada shooting atau menembak bola ke arah gawang menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki, dan telapak kaki. Yang keenam ada heading atau menyundul bola. Yang ketujuh adalah teknik goalkeeper atau penjaga gawang, di mana itu khusus. Yang keempat di dalam kajiannya ada kita membahas tentang sistem bermain futsal, di mana sistem itu ada formasi 2-2, kemudian formasi 1-2-1, yang ketiga ada
formasi 3-1, dan yang terakhir ada formasi 4-0. Selanjutnya yang kelima ada program pembelajaran permainan futsal, di mana yang kelima ini kita akan mempelajari tentang metode pembelajaran dalam futsal, kemudian bagaimana program yang tepat dalam pembelajaran futsal di sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana program yang tepat pembelajaran futsal di sekolah menengah pertama atau SMP. Yang keempat itu bagaimana program pembelajaran futsal di sekolah menengah atas. Terakhir itu ada penilaian tes sumatif, di mana diambil dari nilai harian, kemudian ada tugas, dan yang paling penting ada penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Kemudian di dalam mata kuliah ini atau mata kuliah pembelajaran futsal itu ada referensi utama dan referensi pendukung. Yang pertama itu dari FIFA 2024, yaitu tentang futsal coaching manual, ya. Itu yang kedua ada dari Andri Irawan 2021 tentang Indonesia futsal coaching manual. Yang ketiga ada Law of the Game dari FIFA. Kemudian ada beberapa juga referensi pendukung, yaitu dari Herman 2009 tentang futsal, di dalamnya ada teknik, taktik, dan training. Yang kedua ada dari Andri Irawan juga, itu teknik dasar modern futsal. Yang ketiga itu ada modul ajar pembelajaran futsal di Pendidikan Jasmani S1 Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan perjanjian kita. Berdoa di dalam hati. Baik. Selesai. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ya. Sehat semua ya? Baik. Bapak absen terlebih dahulu, ya. Abdullah ada? Hadir, Pak. Abdul Rahim? Hadir, Pak. Abi? Dan Rafi? Ada? Hadir Risman? Yuda? Hadir, Pak. Saya Pak Raffi. Sudah semua ya? Sudah. Oke, siapa tadi yang belum? Franciscus, Pak. Franciscus. Oke, baik. Sebelum kita masuk materi hari ini, Bapak mau mengulang kembali materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih, Pak. Oke, siapa yang bisa sedikit mengulang, menjelaskan materi minggu lalu tentang apa? Coba tuh angkat tangan, coba. Siapa namanya? Saka, Pak. Saka, apa? Saka. Saka, ya. Law of the Game. Apa aja di dalamnya Law of the Game, Saka? Futsal 5. Oke, ada di dalamnya peraturan. Nah, ada lagi? Yang lain? Ukuran memegang bola. Ukuran lapangan futsal apa? Ukuran lapangan futsal. Oke, itu ya. Berarti masih ingat materi minggu lalu, ya, itu tentang peraturan pertandingan atau law of the game di dalam permainan futsal. Hari ini, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, kita adalah masuk ke dalam pembelajaran teknik di dalam pembelajaran futsal. Yang pertama ada passing, kemudian kontrol, ya, ada dribbling, shooting, kemudian nanti ada khusus untuk penjaga gawang. Oke, hari ini kita fokus untuk passing. Ya. Ada yang tahu apa itu passing di dalam futsal? Bola. Coba angkat tangan. Ya, mau berbola, Pak. Mengoper bola ke siapa? Oke. Mengoper bola atau memindahkan bola, ya, ke teman atau rekan satu tim. Ingat ya, bukan ke lawan. Kalau ke lawan berarti passingnya gagal. Ya, itu ya. Oke. Sebelum kita mulai praktek,
Ya, Bapak sudah sampaikan tujuan pembelajaran kita adalah mempelajari teknik dasar passing. Ya, itu sesuai dengan capaian pembelajaran kita di dalam mata kuliah pembelajaran futsal. Oke, nanti selanjutnya ada lagi kontrol, kemudian ada dribbling, Bapak sampaikan tadi ada shooting, ya. Banyak lagi nanti teknik-teknik yang akan kita pelajari. Oke, sebelum kita masuk ke praktek, silakan nanti teman-teman pemanasan dinamis. Setelah pemanasan, baru kita masuk ke dalam materi. Oke, Rizal tolong di untuk materinya yang pertama ya itu menyentuh bola nanti selama 30 detik waktu dari saya. Setelah 30 detik stop, saya bilang lakukan passing. Jadi gerakan pertama menyentuh bola, dah stop saya bilang, kemudian passing. Di sana juga sama, lakukan 30 detik kemudian passing ke saya lagi, terima. Paham ya? Oke, kita coba ya. Yuk. Siap ya yang sebelah sini? Siap. Go. Sekarang gerakan yang kedua. Ya. Yang gerakan kedua, bolanya berada di antara kaki. Oke. Udah sih, geser. Kiri kanan. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Rasakan bolanya jangan sampai keluar. Tapi berada di antara kaki. Nanti stop, passing lagi. Paham ya? Oke. Jangan kena bolanya, usahakan bolanya jangan kena. Pelan aja dulu. Nanti kalau udah bisa baru pecah. Ya. Dari dalam bawa keluar kakinya. Tangannya sama. Oke? Nanti ini apabila stop baru passing lagi. Oke? Siap. Materinya yaitu adalah passing. Untuk jarak kita pakai yang jarak dekat dulu. Oke, nanti baru kita pakai yang jarak agak jauh. Yang bolanya berada di samping kaki, kemudian dia temannya passing. Jangan buru-buru, ya. Usahakan jangan sampai nanti bolanya malah ada temannya di depan. Jadi coba dulu rasakan, ya. Dasarnya seperti apa, temannya kaki apa yang terima, usahakan juga kaki ke kaki yang dia terima. Kalau misalnya dia nanti nggak bisa, nanti kan ada passingnya yang salah. Oke, pelan-pelan aja dulu. Bisa? Ya, kita mulai. Ayo. Siap. Go.
Nanti kan? Jadi pasang. Oke, stop. Dah, bolanya di sini semuanya lagi. Ya. Dah. Barisan yang di tengah geser ke belakang. Ya. Nah, sekarang arahnya lebih jauh. Tentunya harus akurasi, kemudian ketepatan passingnya harus pas, supaya nanti temannya bisa enak kontrolnya. Ya, enak kontrolnya. Paham ya? Oke, usahakan bolanya itu melewati yang di tengah, jangan keluar dari atau garis. Ya. Jalurnya di temannya di sana, jalurnya ini. Lihat masih sama ancang-ancangnya. Lihat, nggak ada yang berbeda, mau kasih yang dekat atau jauh sama. Ya, lihat temannya baru pak passing. Ya. Kita mulai ya. Kayak di awal dari bapak aba-abanya, nanti sampai di sini. Nanti aba-aba bapak juga ke sana. Ya, kita mulai. Siap. Go. Ya, lihat teman-teman di mana. Variasi ya. Nanti yang orang sebelah sini semuanya ke tengah dulu. Sabar. Ini posisinya seperti ini. Passing, kemudian terima, mundur sampai di sini. Passing, mundur. Ini jalan lagi di sini. Siap, terima. Ya. Lagi. Paham ya? Paham. Oke. Yuk, kita mulai. Setiap pemain atau setiap tim itu harus passing sebanyak 5 kali ya sama temannya. Ya misalnya passing 1, ini nanti kan di pressure 2, 3, 4 ya di pressure 5 ke sini. Dah, taruh bolanya. Berarti poinnya 1. Berarti hanya di sini nggak boleh ke sana. Boleh bebas di sana. Ini ada 4 gawangnya. Setiap tim boleh taruh bolanya di mana aja. Oke. Yang penting harus 5 kali Passing. kita passing. Ya, makanya dibuka jaraknya dengan temannya. Passing. Ya. Mau di mana? Jadi harus lihat temannya sama gawang. Yang sebelah sini juga sama. Kita main 2 lapangan. Ya.
Passing 5 kali baru boleh taruh bolanya di antara krus. Ya, yang di luar paham ya? Bapak. Oke, kita mulai coba ya. Baca. Batunya mana? Siap. Yang di luar, begitu Bapak bilang selesai, gantian. Masuk, ya. Yang ini tunggu di luar. Oke. Yang lagi main tadi gantian. Coba. Oke, kita coba dulu ya. Oke. Siap. Langsung aja. Materi sudah disampaikan ya, dari pemanasan, kemudian inti. Ini sekarang kita terakhir yaitu adalah cooling down. Setelah cooling down nanti kita baru ada evaluasi sedikit. Oke, nanti dipimpin sama Afrizal sama Saka untuk cooling down. Ayo, silakan Zal. Dari beberapa tadi, mulai dari pemanasan, itu ada bentuk pemanasan dari model passing ya, dan ada inti kita latihan passing, kemudian ini calling down. Mungkin ada beberapa evaluasi yang harus Bapak sampaikan, di mana tadi masih ada beberapa yang mungkin fokusnya masih belum terjaga, sehingga passing yang dilakukan itu masih tidak mengarah kepada temannya ya. Mungkin dari segi meletakkan kaki tumpuan itu miring, kemudian bolanya pasti akan ikut miring. Seharusnya ya temannya ini sejajar dengan teman ya. Bola letakkan di samping kaki. Boleh minta bolanya yang satu ya. Tadi masih banyak yang harusnya passing ke sana, tapi kakinya masih nutupin, sehingga ketika dipasing bolanya melenceng. Harusnya ke sana malah melenceng ke sana. Kenapa? Karena kaki tumpuannya tidak lurus ke arah teman atau yang mau passingnya kemana. Jadi ini harus lurus nih. Dia teman di sana passing.
baru akan lurus. Ya, nanti di minggu depan kita masih sama, materinya itu adalah passing, tapi kita akan tambahkan dengan kontrol. Tadi kan kontrolnya belum Bapak koreksi karena kita fokusnya passing hari ini. Ya, tadi masih banyak juga yang kontrolnya masih lepas-lepas. Ya, Bapak masih bisa Bapak koreksi. Tapi di minggu depan passing dan kontrolnya akan Bapak koreksi. Paham ya? Jadi untuk minggu depan silakan dipelajari juga tentang passing, kontrol. Ya, passing kontrol. Itu dipelajari lagi. Paham ya? Oke. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Silakan. Atau ada yang belum mengerti? Ayo. Sekarang Bapak yang tanya, kesulitannya dalam passing apa? Ayo, siapa tadi nih agak susah passing? Kenapa? Sulitnya di mana? Kurang fokus nih Pak. Oh, kurang fokus. Oke. Yang lain? Posisi kaki, Posisi kaki masih salah. Iya. Oke. tumpuan kaki Pak. Tumpuan kaki. Ada lagi yang lain? Baca Pak. Ya, kita punya pagi, ya namanya kita pagi, panas pagi itu sehat sebenarnya. Ya, jadi makanya Bapak sampaikan di awal tadi, usahakan pagi itu sarapan dulu, isi dulu perutnya, biar fokus. Ada yang tidak fokus, kenapa? Mungkin belum sarapan. Ya, kemudian ada tumpuan kaki belum pas. Ya, itu memang kesalahan yang sering terjadi dalam passing. Nah, kedepannya atau minggu depan itu kita akan perbaiki lagi. Oke? Baik Pak. Cukup ya? Mungkin itu aja materi kita hari ini dari Bapak. Terlebih dan kurang mungkin Bapak mohon maaf ya dalam salah kata atau sebagainya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersyukur menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bersyukur, mulai. Selesai, sampai jumpa minggu depan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, selanjutnya di dalam praktek lapangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, di mana di dalamnya ada apersepsi dan pemanasan sebelum memulai pembelajaran. Yang selanjutnya atau yang kedua itu ada inti dari pembelajaran, di mana kita memberikan model atau metode pembelajaran menggunakan metode. Di praktek itu ada drill, kemudian ada rondo, kemudian ada small set game dan fun games yang terakhir. Baik, yang ketiga ada penutup, di mana di dalamnya ada refleksi, kemudian ada pendinginan, dan yang terakhir ada penugasan untuk mahasiswa. Selanjutnya itu ada kriteria penilaian atau kelulusan, di mana ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada penugasan dari studi kasus atau CBL ya, itu 10%. Kemudian tugas kedua itu membuat video pembelajaran atau PJBL, itu sebesar 20%. Yang ketiga ada penilaian UTS atau tes kemampuan kognitif dari teori, itu 30%. Yang keempat ada UAS ya, dengan tes keterampilan atau praktek, itu sebesar 40%. Jadi totalnya ada 100%, di mana setiap komponen-komponen ini harus dicapai oleh mahasiswa. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya!